Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutihat, NIM 201130123, jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4 kelas C. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pengalaman pembelajaran yang didapat dan dirasakan setelah mengikuti perkuliahan peradilan agama selama 1 semester. Pengalaman pembelajaran yang saya rasakan secara langsung menggunakan media aplikasi telekonferensi seperti Google Meet, Zoom, dan lain-lain, di mana pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara daring dengan dosen pengampu, yaitu distancing learning. Dengan pembelajaran secara distancing learning ini, ada beberapa kelebihan yang saya rasakan. Yang pertama, saya dapat mengajukan secara langsung kepada pemateri atau dosen pengampu. Yang kedua, keaktifan dan pembelajaran bisa terlihat secara langsung oleh teman-teman dan dosen pengampu. Ketiga, bisa mendapatkan materi pembelajaran yang lebih maksimal dari dosen pengampu dan pemateri. Namun, di samping kelebihan dan pembelajaran distancing learning ini, ada juga beberapa kekurangan yang saya rasakan pada saat pembelajaran secara distancing learning. Yang pertama, akses internet yang kadang kurang stabil sehingga mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua, waktu yang terbatas yang disediakan untuk belajar. Yang ketiga, pertanyaan yang dibatasi karena terbatasnya waktu pembelajaran. Nah, pada akhirnya dalam pembelajaran distancing learning ini kita dapat membantu keaktifan peserta untuk dapat mengakses atau bertanya. Tentunya dapat menambah wawasan kita dalam materi mata kuliah peradilan agama dan yang disampaikan oleh dosen pengampu atau pemateri presentasi pemakalah. Jadi, tidak hanya fokus kepada modul yang sudah disediakan. Dengan begitu, kita bisa dapat memahami materi yang sudah disiapkan secara luas dan tepat. Selanjutnya, saya akan menyisipkan review materi mata kuliah peradilan agama. Sejarah peradilan agama, pra dan pasca. Dulunya, sebelum adanya undang-undang itu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawah naungan Departemen Agama. Dan itu tidak satu atap. Nah, maksud dari tidak satu atap itu yaitu ada lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha, lingkungan peradilan militer, dan sebuah mahkamah konstitusi. Setelah adanya kekuasaan hakim, selanjutnya ada susunan badan peradilan agama dalam tata di Indonesia, kompetensi relatif peradilan agama, dan kompetensi absolut. Kewenangan relatif dan absolut ada 8 golongan dalam bagian dari kewenangan absolut dan perkara-perkara yang dilakukan, yaitu 1. Perkawinan, 2. Ahli waris, 3. Wasiat, 4. Hibah, 5. Zakat, 6. Sedekah, 7. Ekonomi syariah. Dan peradilan agama bisa dikatakan atribusi. Peradilan agama juga salah satu di antara 3 peradilan khusus di Indonesia. Kenapa dikatakan peradilan khusus? Karena pengadilan agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Adapun permohonan cerai talak yang menjadi permohonannya itu ikrar talak dari pihak suami. Cerai gugat yang menjadi permohonannya yaitu istrinya, dan cerai talak itu istri yang bertindak sebagai pemohon. Selanjutnya ada juga cerai gugat yang mengajukannya yaitu istri juga, karena di pengadilan agama itu sendiri hanya bisa memeriksa di pengadilan agama.
dan pengadilan agamanya terdapat wilayah hukumnya di kediaman istri atau penggugat. Selanjutnya ada arbitrase syariah, yaitu merupakan peristiwa yaitu yang menjadi penengah atau dengan cara mengganggu jalur perdamaian yang pihak sengketanya satu orang atau lebih. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah termasuk arbitrase, yaitu salah satu bagian dari sengketa ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan litigasi ataupun non-litigasi. Non-litigasi merupakan badan independen. Penyelesaian litigasi dilakukan di pengadilan agama. Perkara ekonomi syariah itu ada di Basarnas. Selanjutnya ada alternatif beberapa prosedur, yaitu 1. Menggunakan konsultasi prakteknya melalui konsultan. 2. Menggunakan negosiasi, bisa mewakilkan kepada orang yang tidak berkepentingan. Yang ketiga, menggunakan mediasi, yaitu mediator melalui dua pihak sengketa. Yang keempat, dispute resolution. Adapun advokat, yaitu kuasa hukum yang berperan di peradilan agama. Advokat itu orang yang memberikan layanan jasa. Yang mengajukan daftar di pengadilan agama pada umumnya sama, akan tetapi dalam hal ini ada perkara penceraian, yaitu ada tahapan-tahapan pemeriksaan. Sidangan, hakim selalu memberikan penasehat untuk berdamai dan harus berhadapan secara langsung. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.